Beberapa pekan lalu, babi hangat jadi perbincangan di mana-mana, bahkan viral di dunia maya. Babi ternyata bisa viral juga ya. Tapi kita nggak lagi ngomongin babi ngepet di Depok loh ya. Nah, jadi gini nih ceritanya. Bulan Oktober 2021 lalu, ahli bedah di University Maryland of Medical Center telah berhasil melakukan xenotransplantasi, yaitu transplantasi jantung babi kepada manusia untuk pertama kalinya. Pasien bernama David Bennett berusia 57 tahun. Menurut keterangan keluarganya, David ini mengalami gangguan jantung dan telah mencoba berbagai metode pengobatan tapi tak kunjung juga sembuh. Saat itu, dokter yang merawatnya menyarankan untuk melakukan transplantasi organ, karena hanya itu satu-satunya cara agar David bisa tetap hidup. Tapi masalahnya, David tidak bisa menerima organ tubuh manusia. Ya, karena alasan medis, David tidak memungkinkan menerima organ tubuh manusia. Fisiknya terlalu rentan, hingga muncul tawaran operasi eksperimental, yaitu menggunakan transplantasi jantung babi. Tapi jantung babinya nggak sembarang jantung babi nih yang langsung aja diambil dari kandang. Tapi babi yang sudah dimodifikasi secara genetis. Ada beberapa gen dari babi ini yang sengaja dilumpuhkan agar tubuh David tidak menolak transplantasi organ jantung babi ini. Nah, jantung babi ini disediakan oleh perusahaan obat regeneratif yaitu Revivicor. Sebelum lanjut ke cerita lainnya tentang David, baiknya kita kenalan dulu nih dengan babi. Kenapa jantungnya bisa didonorkan untuk manusia? Hai, kenapa nih jantungnya bisa didonorkan untuk manusia? Kalau sahabat Kompas belum tahu, babi ini memiliki beberapa kesamaan dengan manusia. Bukan itu ya. Tapi babi ini binatang yang bisa dibilang dekat dan mirip dengan manusia karena sama-sama mamalia dan juga pemakan segala atau omnivora. Mayoritas sistem organ babi juga punya kesamaan hingga 90% dengan manusia. Bahkan pada sistem baik dari anatomi maupun juga fungsinya. Dikutip dari nationalgeographic.grid.id pada 2014 dalam artikel berjudul "Inilah alasan babi menjadi hewan penting dalam riset kedokteran", Dr. Michael Swindle, penulis buku Swine in the Laboratory, menyebutkan bahwa sistem yang cocok antara lain adalah sistem kardiovaskularnya. Karena ukuran dan bentuk jantung babi sama dengan ukuran dan bentuk jantung manusia. Babi juga bisa mengalami aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah, sama seperti halnya juga dengan manusia. Mereka juga bisa mengalami reaksi serangan jantung loh. Waduh, sama juga ya kayak manusia ya, bisa serangan jantung. Nah, babi ini nggak hanya bisa diambil jantungnya aja sebagai sumber organ. Selama lebih dari 30 tahun, para ilmuwan menggunakan babi dalam berbagai bidang ilmu kedokteran. Termasuk di bidang dermatologi untuk kulit atau rambut. Nah, ilmuwan juga berhasil menumbuhkan kembali otot kaki manusia dari hasil implan jaringan kandung kemih babi. Wah, menarik ya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke cerita David. Kondisi David saat itu sudah sangat kritis dan perlu segera ditangani. Pendek kata, David Bennett dan keluarganya memutuskan untuk tidak punya pilihan lain kecuali mencoba transplantasi jantung babi. Tim dokter yang memimpin saat itu yaitu Dr. Bartley P. Griffith memberitahu bahwa operasi ini memiliki resiko tinggi karena ini sifatnya hanya eksperimental ya. Tapi David dan keluarganya tetap memutuskan untuk mau melakukan transplantasi organ jantung babi ini untuk kesembuhannya. Tak lama setelah itu, kemudian Badan Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat yaitu FDA memberikan izin darurat untuk transplantasi jantung babi pada malam tahun baru 2022 belum lama ini. Tibalah kita pada saat yang mendebarkan, yaitu persiapan dan operasi transplantasinya. Operasinya ini dipimpin oleh Dr. Bartley P. Griffith dan Profesor Bedah Muhammad Mohiuddin. Pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan jantung babi itu, kemudian meletakkannya di ex vivo heart box atau alat perfusi untuk menjaga jantung babi ini agar tetap awet hingga waktu operasinya tiba. Tim dokter dan ilmuwan juga menggunakan obat baru yang dikombinasikan dengan obat anti penolakan konvensional.
Obat ini dirancang untuk menekan sistem kekebalan tubuh dan juga mencegah penolakan terhadap organ asing. Seluruh operasi transplantasi oleh tim dokter dilakukan dengan sangat hati-hati dan berjalan kurang lebih sekitar 7 jam. Operasi pun akhirnya selesai. 3 hari setelah operasi, kondisi David dinyatakan stabil dan tidak ada tanda-tanda penolakan terhadap organ baru tersebut. Tapi sampai saat ini kondisi David tetap terus dipantau hingga akhirnya nanti dinyatakan aman. Wah, lega ya kalau sudah sampai tahap ini. Bicara soal sejarah senotransplantasi, ternyata kasus David ini bukan merupakan kasus yang pertama. Tahun 1980-an, senotransplantasi telah pernah dilakukan terhadap seorang bayi bernama Stephanie Beauclair di California. Faye menerima organ berupa jantung babon, tapi sebulan setelahnya Faye justru meninggal karena tubuhnya menolak organ asing tersebut. Karena dianggap gagal, sejak saat itu senotransplantasi mulai ditinggalkan. Kalau nantinya transplantasi jantung babi ke manusia ini benar-benar berhasil dan cocok, ini bisa menjadi solusi dari kekurangan organ. Bicara soal kebutuhan organ untuk transplantasi, berdasarkan statistik donasi organ di Amerika Serikat, ada 110.000 pasien yang saat ini tengah menunggu transplantasi organ. Namun, kurangnya ketersediaan organ menyebabkan lebih dari 6.000 pasien akhirnya harus meninggal sebelum menjalani operasi transplantasi. Senotransplantasi memang berpotensi menyelamatkan ribuan nyawa, tapi jangan lupa tetap ada risiko yang harus dipertaruhkan, termasuk kemungkinan memicu respon imun yang berbahaya terhadap tubuh. Respon ini nantinya dapat mengakibatkan penolakan langsung terhadap organ, bahkan berpotensi kematian terhadap pasien. Kalaupun senotransplantasi ini terbukti berhasil menyelamatkan nyawa manusia, tampaknya bakal sulit nih dilakukan di Indonesia. Udah pada tahu dong kenapa? Alasannya apalagi nih kalau bukan di Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk beragama Islam. Otomatis akan ada perdebatan panjang nih antara boleh dan tidaknya menggunakan transplantasi organ jantung babi ini karena alasan halal dan haramnya. Nah itu tadi tuh cerita soal babi. Gak nyangka kan kalau babi ternyata mirip sama manusia, bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia loh. Selama ini kan kalau kita tahu manusia seringnya dimirip-miripinnya sama primata ya. Ternyata kita mirip juga sama babi. Kalau penasaran dengan cerita lain seputar pengetahuan dan juga gaya hidup, jangan lupa ikuti terus ya cerita berikutnya di Kompas. Sampai jumpa.